Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Ana dapat menyampaikan materi terkait mata kuliah hadis Tarbawi dengan tema hak jalan. Salat berangkaikan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW sembari mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, mungkin langsung saja kita masuk kepada tema kita pada kali ini, yaitu terkait hadis ke-11 dengan tema hak jalan, yang mana hadisnya berbunyi: Hadithu Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqati. Qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddasu fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illal majlisa fa'atu tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqahu? Qala ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ahmad. Terjemahan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, hindarilah menjadi olehmu duduk-duduk di jalan. Lalu mereka sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah menjadi penghalang bagi kami dari tempat duduk kami? Kami di sana membicarakan hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupan. Lalu Rasulullah menjawab, apabila kamu enggan, tapi kamu mesti duduk di sana, maka berikanlah olehmu kepada jalan itu haknya. Lalu sahabat bertanya, dan apakah hak jalan itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, menjaga atau memelihara pandangan, menahan perbuatan yang mencelakakan atau melukai, menjawab salam, dan menyuruh untuk berbuat baik dan melarang untuk berbuat keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud dan Ahmad. Baik, selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu poin mufradat atau kosakata yang terdapat dalam hadis dengan tema hak jalan ini. Di sini terdapat beberapa kosakata yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama iyyakum, hindarilah olehmu, al-julusa, duduk, at-turuqati, jalan, malana buddun, apa yang menjadi halang bagimu, majalisina, tempat duduk kami, abaitum, kamu enggan, ordun, menjawab, assalami, salam, al-amru, menyuruh, al-ma'rufi, kebaikan, fa'atu, maka berikan, at-tariqu, jalan, haqqahu, hak, ghaddu, memelihara atau menjaga, al-basara, pandangan, kaffu, menahan, al-adha, perbuatan yang menyakitkan, wan nahyu, melarang, an-nahyu, melarang, al-munkar, berbuat mungkar. Baiklah, itulah beberapa mufradat atau kosakata yang dapat kita simpan atau kita ambil dari hadis dengan tema hak jalan ini. Baik,
poin selanjutnya itu adalah poin penjelasan dari hadis ini. Hadis pada kali ini itu menjelaskan tentang apa sih adab duduk di pinggir jalan, yaitu jika keadaan itu memaksa kita atau membutuhkan atau kita mempunyai hal yang berkepentingan duduk di tepi jalan itu, pada dasarnya di dalam hadis ini itu kaum muslimin ada hal-hal persyaratannya yang untuk memperbolehkan duduk di pinggir jalan. Akan tetapi dalam hadis ini untuk hukum sahnya itu dilarang atau sebaiknya dihindari untuk duduk di jalan, baik itu di pinggir jalan apalagi di tengah jalan. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya seorang muslim tidaklah boleh atau sebaiknya harus menghindari duduk-duduk di jalan. Kemudian di dalam hadis ini dikisahkan Rasul kan menegur para sahabat yang sedang beraktivitas, yaitu duduk di pinggir jalan ini, si sahabat ini. Jadi sahabat ini bertanyalah, bagaimana dalam kondisi tertentu, kata sahabat, sekarang terpaksa atau ada kepentingan sehingga mengharuskan keadaannya duduk di pinggir jalan itu atau duduk di jalan itu, karena ada kepentingan yang mesti dibicarakan dan harus dibicarakan juga saat itu. Dan tempat untuk membicarakan hal penting itu ya harus di jalan itu, dan maksudnya harus di saat itu juga. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, jika kamu sebenarnya enggan atau tidak bermaksud, maka untuk merencanakan duduk, atau sebenarnya kamu itu tidak bermaksud duduk di jalan, atau itu terjadi secara tiba-tiba atau terjadi secara spontan, yaitu terjadi karena ada kepentingan yang tidak direncanakan sebelumnya, maka hal itu diperbolehkan, tetapi dengan memberikan hak kepada jalan itu, yaitu kita janganlah berbicara dengan lawan bicara kita itu yang menghalangi orang berjalan atau menjadi penghalang bagi yang lainnya gitu, atau tidak merugikan orang lain. Hendaklah kita menepi atau menepi ke pinggir jalannya agar tidak merugikan sekitar. Jadi maksudnya di sini, jika di dalam keadaan itu juga kamu nih misalnya ketemu sama seseorang dan ada hal penting yang harus dibicarakan oleh seseorang tersebut ke kita, maka hal itu diperbolehkan, yaitu berarti ada kepentingan yang harus dibicarakan saat itu juga, yaitu jika keadaannya terpaksa maka diperbolehkan untuk duduk di pinggir jalan atau berbicara di pinggir jalan sementara waktu, dan harus ditunaikan juga hak jalan itu. Dan setelah keadaan itu selesai, maka kamu harus segera bubar. Maksudnya sebaiknya untuk pembicaraan yang di pinggir jalan ini diselesaikan secara cepat dan tidak dilama-lamakan, karena ditakutkan kita mengganggu aktivitas di sekitar. Kita ditakutkan kita menjadi penghalang di jalan itu, karena kita tidak pernah tahu apakah kita jadi penghalang atau tidaknya jika kita terlalu berlama-lama atau berlebihan duduk di dalam waktu yang lama di tempat tersebut. Maka sebaiknya jika memang penting bicarakanlah sebentar dahulu, lalu untuk melanjutkannya sebaiknya kita mencari tempat yang lebih nyaman, aman, dan tidak merugikan orang lain. Dan dalam hadis ini Nabi menjelaskan hak jalan itu. Yang pertama itu ada menjaga pandangan, yaitu jika duduk di jalan itu tidak boleh matanya jelalatan gitu kepada orang yang lalu lalang di depan kita duduk. Maksudnya kita mempunyai niat yang bersimpang siuran gitu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malah berniat untuk cuci mata. Maka dari itu
Islam melarang kalau niatnya seperti ini. Maka dari itulah dilarang jika duduk di pinggir jalan dengan niat yang seperti ini, karena ditakutkan akan menimbulkan dosa yang lain seperti jika berlama-lama duduk di pinggir jalan atau tidak berkepentingan, itu akan menimbulkan nantinya entah itu bergunjing, entah itu membicarakan hal yang dilarang, dan lain sebagainya. Maka kita harus memelihara atau menjaga pandangan seperti dalam hadis ini disebutkan ghaddul basari. Dan jika memang ada hal yang berkepentingan dibicarakan secara cepat dan tidak berlama-lama dan berfokus kepada apa yang sedang dibicarakan di tempat itu, yaitu jangan sampai menimbulkan gangguan bagi orang lain. Jika kita terdesak memakai jalan tersebut atau harus bicara saat itu juga, maka cepat selesaikan dan cari alternatif lain seperti pindah ke tempat lain. Jadi yang pertama itu adalah ghaddul basari. Seperti yang dikatakan Rasulullah dalam hadis ini, itu ghaddul basari, memelihara atau menjaga pandangan kita ketika kita sedang duduk di pinggir jalan dengan kepentingan yang kita punya itu. Kemudian adapun selanjutnya yaitu jangan mengganggu aktivitas orang lain. Misalnya jalannya sempit sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang untuk lewat. Seperti saat sekarang ini banyak kita lihat ada pesta pernikahan yang entah itu dari pintu masuknya, entah atau bagian mananya lah yang mengambil bagian jalan itu, jalan raya, jalan tempat orang lewat, sehingga itu menjadi gangguan bagi orang yang biasanya beraktivitas melalui jalan tersebut, sehingga jalanan itu tidak ada lagi bagi tempat bagi orang lewat, atau orang yang biasanya lewat di sana harus berputar ke tempat yang lain atau mencari jalan alternatif yang lain. Sebaiknya hal yang seperti itu kita hindari sebisa-bisanya, karena itu menimbulkan gangguan bagi orang yang lewat. Apalagi misalkan nih ada orang yang memang baru atau pejalan baru lewat di sana dan mereka hanya tahu satu jalur itu, dan itu pasti kita jadi zolim kepada dia kan, karena biasanya dia cuma tahu jalan yang itu, tetapi sebenarnya ada jalan alternatif lain atau jalan tikus lainnya yang dia tidak tahu, sehingga itu bisa memperlambat jalan perjalanannya gitu. Maka sebaiknya hal yang seperti ini haruslah kita hindari, dan itu kerap terjadi di saat acara pernikahan berlangsung. Kemudian ada juga para pedagang kaki lima di jalanan yang terkadang meletakkan gerobak jualannya itu di jalanan yang sempit, sehingga jalanan sudah sempit dan setelah ada pedagang tersebut juga jalan tersebut menjadi lebih sempit lagi, sehingga mengganggu aktivitas di tempat tersebut dan aktivitas pengguna jalan lainnya. Yaitu jika seperti ini, hendaknya dicarikanlah jalan alternatif yang lain bagi pengguna jalan yang lain agar menjaga kemaslahatan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah menjawab salam, yaitu maknanya yang menjawab orang yang mengucapkan salam, atau makna yang lebih luas lagi adalah menebarkan keselamatan. Bukannya kita malah membuat masalah di jalan tersebut. Yaitu tapi kalau ada orang yang kecelakaan atau mungkin nantinya akan membuat orang celaka yang tidak terhindarkan, jadi benar-benar untuk membantu bagi orang yang lewat ketika ada yang duduk di situ, bukan malah sebaliknya. Kalau ada orang yang duduk di jalan lainnya itu pasti akan terkena masalah tersebut. Dan selanjutnya, kewajiban orang yang duduk di jalan itu adalah mengajak atau menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada berbuat
perbuatan mungkar atau perbuatan yang buruk. Jadi kalau ada yang tidak patut itu haruslah kita nasihati. Entah itu terjadi tawuran, terjadi cekcokan, terjadi kecelakaan, haruslah kita nasihati atau kita tolong bersama. Dan ada kewajiban juga di situ kita jika ada tawuran antar remaja yang kerap terjadi saat ini sekarang ini, ya pastilah kita melarangnya atau menghentikannya dan mengajak kepada yang kebaikannya, itu mengajak untuk berdamai di antara dua lawan ini. Yaitu jika kita lihat dari konteks hadis ini, banyak sekali perbuatan dari orang-orang muslim yang melanggar hak jalan itu sendiri, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu sengaja duduk-duduk di jalan. Entah itu sekarang banyak remaja yang sering nongkrong di tepi jalan sampai tengah malam, itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri, entah itu dengan bernyanyi-nyanyi, bermain gitar, dan melakukan aktivitas lainnya, makan di sana dalam waktu yang lama, sehingga itu mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya. Kita tidak pernah tahu, entah ada orang yang mempunyai sifat menjadi takut jalan di jalan tersebut dikarenakan ada rombongan gitu, karena ada tongkrongan di sana tadi, mereka jadi putar, males lewat sana orang rame gitu. Kadang ada orang yang berpikiran seperti itu, tidak semua orang berani melewati tongkrongan tersebut. Maka dari itu berarti itu sudah menjadi kesalahan dan merugikan pengguna jalan lainnya, yang menjadikan dia menjadi mencari jalan alternatif lain, sehingga itu tidak dibolehkan dan dilarang dalam Islam. Dan selanjutnya itu ada tadi kan kita baca dalam hadis ini bahwasanya jika kita harus menjawab salam, memberikan keselamatan dan juga memberikan hak jalan itu, dan mengajak kepada kebaikan, melarang kepada keburukan. Seperti jika ada tawaran kita lerai, ada kecelakaan kita bantu, dan lain sebagainya. Baik, masuk kepada poin yang selanjutnya, itu kaitan dengan pendidikan. Atau apa sih relevansi hadis ini dengan pendidikan, dunia pendidikan. Hadis ini berbicara tentang materi pendidikan, yaitu pendidikan akhlak, di mana seseorang harus benar-benar menghargai hak orang lain terhadap jalan umum, dan dia menghindarkan diri dari duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan. Dan kalau terpaksa duduk di situ, haruslah berakhlak sedemikiannya atau sebaik-baiknya. Itu ada 5 tadi, qadul basari, wa kaful adza, wardu salami, wal amru bil ma'rufi, wan nahyu 'anil munkari. Yang kedua, hadis ini juga mengajarkan atau mencontohkan tentang metode pengajaran tanya jawab, yaitu dikisahkan di sini Rasul tuh negur sahabat yang tengah membicarakan atau berdiskusi di pinggir jalan. Jadi di sini ada terjadi tanya jawab antara Rasul dan sahabat mengenai hadis jalan ini, yaitu Rasul menasihati, lalu sahabat bertanya, "Mengapa ya Rasulullah? Mengapa kami tidak boleh duduk di pinggir jalan? Padahal kami di sini membicarakan hal yang penting. Kami membicarakan hal untuk kemaslahatan kehidupan dunia gitu." Lalu Rasul menjawab, jika demikian gitu, jika memang ada kepentingan maka diperbolehkan, tetapi hendaknya kamu berikan hak jalan tersebut, yaitu hak jalan tadi ada 5, qadul basari, menjaga pandangan, kaful aza, menjauhkan atau jangan mengganggu gitu, radus salami, menjawab salam, amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahyu 'anil munkari, melarang kepada keburukan. Jadi intinya dalam hadis ini, hendaklah kita hindari duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan, karena hal tersebut bisa mengganggu aktivitas dari pengguna jalan lainnya. Atau jika memang ada sabab musabab yang mengharuskan kita duduk di sana, atau penting banget buat kita duduk di sana, pembicaraan itu harus dibicarakan saat itu juga, karena kalau tidak dibicarakan takut terjadi keterlambatan atau
ketidakbaikan gitu, maka diperbolehkan untuk kita duduk di sana dengan syarat memberikan hak jalan kepada jalan tersebut. Baik, mungkin sekian pembahasan hadis kita mengenai tema hak jalan pada kali ini. Ana mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.